Hai, ketemu lagi dengan aku, Aldam Rojab. Pada kali ini, aku akan menjelaskan tentang biografi pahlawan dari Kalimantan Timur, yaitu Aminah Syukur. Aminah Syukur lahir di Palembang pada tanggal 20 Februari 1901. Meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1968 pada umur 67 tahun. Beliau adalah tokoh wanita keturunan Indonesia Belanda yang memperjuangkan pentingnya setaraan pendidikan untuk kaum wanita di zaman Belanda, yang bernama asli A.J. Forstad. Beliau merupakan pendiri Nestis School, sekolah untuk kaum wanita di Samarinda, Kalimantan Timur sekitar pada tahun 1928. Tak dibesarkan di Samarinda, Ibu Aminah datang ke Samarinda bersama Raden Rawan, suami pertamanya. Raden Rawan merupakan seorang laki-laki yang mempunyai darah Banjar dari pihak ibunya dan besar di Jakarta. Dari pernikahannya bersama dengan Raden Rawan ini, Ibu Aminah dikaruniai seorang anak perempuan. Pada saat pindah ke Samarinda, Ibu Aminah menjadi seorang mualaf dan mengganti namanya yang semula A.J. Forstad menjadi Aminah. Namun, pernikahannya bersama dengan Raden Rawan tak berlangsung lama dan memutuskan untuk berpisah. Ibu Aminah kemudian menikah dengan seorang pria bernama Muhammad Yakub. Muhammad Yakub merupakan seorang pegawai kantor. Bersama dengan suaminya ini, Ibu Aminah mendirikan Messi School, yang kemudian menjadi Sekolah Kepandaian Putri atau SKP, yang berada di Yakub Stek atau sekarang bernama Jalan Mutiara. Sekolah yang dirintisnya ini menjadi counter kepada intervensi kolonial Belanda pada tahun 1928 yang mengambil alih Hollands Inland School atau Sekolah Ningrat Pribumi. Dari pernikahannya ini, Ibu Aminah melahirkan kedua orang anak. Namun, lagi-lagi Ibu Aminah berpisah dengan suaminya. Mengarungi bahtera keluarga, untuk ketiga kalinya Ibu Aminah dinikahi oleh seorang pria bernama Syukur dan mendapatkan penambahan nama suaminya di belakang namanya, yakni Aminah Syukur. Bersama dengan suaminya ini, Ibu Aminah semakin giat mengajar. Sepanjang hidup Ibu Aminah di Samarinda, beliau aktif mengajar baik di sekolah formal seperti SD Negeri Sungai Pinang atau sekarang disebut dengan SD Negeri di Jalan Imam Bonjol, SD Permandian atau sekarang disebut dengan SD Negeri Berok lokasi dekat kantor pusat PDAM, Sekolah Kepandaian Putri atau SKP, dan sebagai seorang guru privat. Selain mendatangi murid-murid dari rumah ke rumah, beliau juga menerima murid-murid untuk belajar di rumahnya di seputaran jalan Diponegoro, Samarinda. Ibu Aminah berperawakan tinggi semampai dengan postur tubuh yang tegap, berhidung mancung, berkulit putih, dan rambut yang bergelombang. Kesehariannya, beliau sering bertapih kurung, berkebaya dengan pilihan warna lembut, dan seringnya warna putih menjadi kesukaan beliau. Rambut beliau yang panjang dikuncir dan kunciran ini kemudian digulung. Beliau memakai tas wanita berwarna hitam yang sering beliau himpit di lengannya. Dalam ingatan Hajah Lasiah Sabirin, seorang murid yang pernah diajar oleh Ibu Aminah, ia mengatakan, beliau merupakan seorang guru dengan pribadi yang sangat lembut, keibuan, dan ramah dalam bergaul karena senang menyapa. Sebelum Ibu Aminah meninggalkan Samarinda, beliau berpamitan dengan seluruh kenalan beliau di Samarinda. Beliau wafat pada tanggal 3 Maret 1968 pada usia 67 tahun. Dan tahun setelah beliau dikebumikan di Jakarta, putra beliau kemudian memindahkan makam Ibu Aminah ke Samarinda. Wali kota Kadri Yeoning mendengar bahwa jasad Ibu Aminah sedang dalam perjalanan ke Samarinda.
Beliau yang merupakan pernah menjadi murid Ibu Aminah mengupayakan agar Ibu Aminah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Samarinda. Jasad Ibu Aminah pun kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional di Samarinda dengan upacara layaknya seorang pahlawan, bertepatan dengan upacara peringatan Hari Kartini yakni tanggal 21 April. Sekian penjelasan tentang biografi Aminah Syukur. Aku mohon maaf jika dalam pembuatan video kali ini terdapat kesalahan atau pengucapan kalimat yang saya tuturkan. Sekian dan sampai jumpa.